Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa podcast Hasim MCB. Tema kali ini akan membahas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI, khususnya di Kabupaten Indramayu. Sejauh ini di lapangan banyak PMI yang menjadi korban dugaan TPPO yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan dari PT tertentu. Kali ini saya bersama Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, yaitu dengan Pak O Alambaka, akan membahas tenaga kerja migran Indonesia. Selamat datang Pak O, sehat Pak O? Alhamdulillah. Oke Pak O, terima kasih banyak kehadirannya. Bagaimana menurut pandangan Pak O sebagai Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah atau PKSPD menyikapi pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu? Silahkan Bang Pak. Terima kasih. Ya, seberangkat dari pernyataan atau penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja, ada perda katanya diterbitkan nomor 3 ya 2021 soal perlindungan tenaga kerja migran. Tetapi publik sampai hari ini juga susah untuk mengakses apa saja yang termuat di dalam perda itu, sehingga kemudian ini menjadi persoalan juga soal transparansi dan akuntabilitas publik. Itu satu soal. Nah, kemudian pernyataan Kepala Dinas menarik sebenarnya karena dia mengatakan bahwa untuk kasus yang kemarin ya itu yang 2 orang yang dari PT Alwida itu mengatakan bahwa kalau pendaftarannya dilakukan sebelum tanggal 10 Juni 2023, betul, maka PT Alwida cabang Indramayu itu masih buka. Ya. Tetapi kalau di atas itu maka sebenarnya sudah ditutup. Memang dari pengakuan kemarin itu kemudian Desember ya, itu 2023 dari kalau dilihat dari tanggal kwitansinya 29. ya, dari kwitansinya. Problemnya bukan di situ. Lalu ada respon dari kuasa hukum PT Alwida di kantor pusat Jakarta yang videonya saya dengar juga yang sampaikan. Menarik juga data yang diberikan oleh kuasa hukum ya, termasuk mungkin diiyakan oleh Kepala Dinas mengatakan bahwa cabang Indramayu sudah ditutup. Iya, per tanggal 10. Tetapi kalau kita lihat konteks suratnya bahwa PT Alwida sampai sekarang belum ditutup. Apa itu persoalannya? Satu, kalau membaca surat dari yang dikirim kepada PT Alwida kepada media itu adalah permohonan. Pertama adalah permohonan kepada gubernur untuk menutup kantor cabangnya di Indramayu dengan tembusan Disnaker Tran di sini. Jadi di sana kepadanya itu adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Itu suratnya tertanggal 10 Juli, Betul. Kalau tidak salah 10 Juli 2003 dengan nomor surat 07/7 ya 2023. Nah, problemnya apa? Teks surat itu adalah pengajuan permohonan, sehingga tata surat itu secara hukum PT Alwida Cabang Indramayu belum ditutup. Masih Karena berjalan. apa? Karena belum ada penjelasan yang diterima oleh media atau diinformasikan kepada media atau kepada Dinas Tenaga Kerja di Indramayu bahwa Gubernur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat menyetujui penutupan itu. Kan tidak ada. Ya. Nah, jadi dengan teks seperti itu, dengan tata surat seperti itu yang tidak mengafirmasi kebenaran bahwa telah ditutup, maka status hukumnya menurut PKSPD itu masih dibuka. Itu Secara hukum Pak ya? Secara hukum. Karena tidak ada informasi berikutnya bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat telah menyetujui penutupan. Nah, kalau telah menyetujui penutupan, maka PT Alwida kantor pusat harusnya mengirim ulang kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa cabang Indramayu mulai tanggal berapa berdasarkan persetujuan dari provinsi maka ini ditutup. Nah, itu baru clear namanya itu. Jadi selama ini korban itu maka statusnya adalah masih di kantor cabang
yang dimana kantor cabang masih kekuatan hukum dengan kantor pusat, itu problemnya. Iya. Artinya secara resmi tertulis diketahui oleh provinsi belum ditutup. Belum ditutup praktek. Karena belum provinsi ada belum memberikan surat. jawaban Oke. apakah dia menyetujui atau tidak. Itu problemnya. Ya walaupun mereka menganggap bahwa pada saat itu per 10 Juli itu sudah ditutup, tapi mereka tidak bisa membuktikan secara legalitasnya gitu. Itu belum bisa dibuktikan karena pernyataan suratnya adalah permohonan, pengajuan permohonan. Baru sebatas pengajuan permohonan Kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk menutup kantor cabangnya di Indramayu. Oke. Ya, menurut Pak sendiri, bagaimana pengawasan dari dinas terkait khususnya Disnaker Kabupaten Indramayu terhadap CPMI ini yang mau bekerja ke luar negeri, jangan sampai menjadi korban seperti 2 orang yang melaporkan ke APH tersebut. Bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, ini kan problem birokrasi di Indramayu atau problem pejabat bahwa dia hanya sebagai penerima pengaduan. Dia tidak mencari bagaimana persoalan calon tenaga kerja ke luar negeri. Padahal menurut data yang dilansir oleh pemerintah daerah Indramayu sendiri, ya bahwa Indramayu itu adalah nomor 2 terbesar setelah NTB. Se-Indonesia. Ke luar negeri itu ya. Nah, ini kemudian oleh bupati maupun dinas ini tidak pernah dipikirkan bagaimana untuk melakukan perlindungan. Nah, sekarang misalnya masih ada korban dan itu kan korban yang melapor. Yang tidak melapor mungkin banyak. Banyak juga, PT-nya juga tidak satu juga. Nah, lalu seperti apa Dinas Tenaga Kerja? Kalau saya membaca berita MCP itu tidak memberi penjelasan cukup. Hanya mengandalkan Pak, sudah ada perdanya nomor 3 kemudian 2001 tentang perlindungan. Padahal prakteknya masih banyak. Nah, yang ingin kita tekankan, apa solusi kebijakan strategis bupati yang diturunkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Satu contoh, saya kasih masukan nyambung daripada kemarin ya misalnya. Padahal itu solusinya sederhana. Misal begini, regulasinya ada perwada sehingga semua perusahaan-perusahaan penggerak tenaga kerja yang di Jakarta kemudian merekrut calon migran ini di Indramayu, maka kemudian menurut saya diwajibkan untuk ada perwakilan cabangnya di Indramayu. Nah, perwakilan itu juga harus ada pemberitahuan ke Dinas Tenaga Kerja. Lalu ada pemantauan, ada pembinaan. Lalu bagaimana kalau terjadi misalnya penyalahgunaan? Kalau yang salah itu adalah dari pihak perusahaan, kan itu ada persoalan rekom, tidak ada usaha yang ingin bangkrut. Nah, sehingga kalau ada masalah, kalau perusahaan baik cabang itu di kantor pusat tidak mau menyelesaikan masalah persoalan di Indramayu, maka rekomnya ditunda dulu. Nah, itu paling efektif untuk memberi solusi yang paling singkat. Rekom dari Disnaker Kabupaten Indramayu terhadap PT. Nah, lalu itu salah satu langkahnya. Lalu sponsor-sponsor ini juga harus tercatat. Harus ada surat resmi penugasan bahwa di Indramayu PTA sponsornya anu. Dan itu harus dicatat di Dinas Tenaga Kerja sehingga bisa dimonitor kalau ada masalah itu gampang. Nah, ini kelihatan tidak ada, tetapi sekali lagi berdasarkan rumor dan isu yang masuk kepada PKSPD, setiap kali kegiatan apapun di Dinas Tenaga Kerja lalu dipalaklah para sponsor. Ada 1 juta, 2 juta dan lain tergantung kegiatannya. Nah, ini yang menjadi masalah, kan gitu loh. Ketika mau memberikan sanksi, bagaimana ketika kemudian mereka sudah dipalak-palak, sudah diperas. Ketika mereka melakukan kesalahan, bagaimana? Itu harus menjadi catatan. Nah, lagi-lagi yang terpenting adalah bagaimana perlindungan tenaga kerjanya. Ini yang menarik begini, menurut saya bahwa Bupati dulu di Semarang ya tanggal 27, kalau tidak salah saya ingat ya, 27, sebentar catatan saya juga ada. Itu 27 tanggal 17 ya November 2021 itu di Semarang Rabu, Bupati Indramayu salah satu pembicara terhadap persoalan perlindungan HAM terhadap PMI. Nah, lalu ada peserta dari Afrika ya kan, kemudian penyelenggaranya itu di bawah naungan PBB, yaitu ada yang disebut dengan lembaga penasihat formal otoritas lokal, itu dari PBB-nya. Kemudian ada the United Cities and Local Government Asia Pacific di bawah United Nations
Advisory Committee of Lokal. Nah, bupati di sana ketika ditanyakan apa yang dilakukan bupati kebijakan itu untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja migran itu PMI, jawabannya tidak nyambung. Jawabannya ada pemberian bantuan krucil, kemudian ada program perempuan berdikari. Mestinya harus bagaimana, gitu Pak? Solusinya? Mestinya tadi kebijakan itu, kebijakan strategis itu kemudian implementasinya dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kenapa sih tidak dibentuk perwada? Kenapa perwada kemudian tidak di dalam naungan dinas tenaga kerja sehingga kemudian bisa dimonitor, kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan cepat karena menyangkut soal rekom, kalau masalahnya tidak clear rekomnya kemudian ditunda. Nah, semua usaha juga ingin lancar. Nah, ini kita perhatikan dari tahun ke tahun sampai tahun sekarang ini dinas tenaga kerja lalai di situ gitu. Kalau menurut Pak sendiri nih terkait dengan para korban dugaan TPPO itu kan ada yang sekarang sudah melaporkan ke APH. Ya. Bagaimana menurut pandangan Pak O? Sebab gini, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja sendiri kalau bisa sebelum ke APH kesini dulu Pak katanya. Gimana Pak padanya? Iya, itu tadi. Problem bahwa dinas itu tidak mau jemput bola, tidak mau ingin tahu masalah di lapangan seperti apa, solusinya apa. Sehingga kemudian ketika orang lapor, kenapa tidak ke dinas dulu? Ya. Nah, karena tadi dinas tidak punya catatan sponsor ini yang namanya si A si B itu ada tidak di dinas tenaga kerja. Ya. Perusahaan ini terdaftar tidak di dinas tenaga kerja. Nah, ini tidak bisa diketahui sehingga kemudian kepala desa ngomong, kenapa lapor dulu, tidak ke sini dulu. Nah, kalau lapor misalnya, kan itu Sabang sudah ditutup, ya kan? Betul. Nah, kemudian ini di luar tanggung jawab dinas tenaga kerja. Betul. Nah, bukan begitu kalau mau menyelesaikan problem. Tapi kalau ini hanya sekedar proyek, ada pengaduan, kemudian ada anggaran monitoring dan lain-lain, ya bisa jadi seperti itu paling enak gitu loh. Oke, artinya sah-sah saja para korban itu mengadu ke APH, Pak ya? Ya, satu-satunya jalan adalah korban itu melaporkan ke APH, lalu Polres kemudian harus menindaklanjuti karena tidak ada alasan trafficking ini tidak ditindaklanjuti karena akan memakan korban lain. Iya. Tetapi yang kita sesalkan adalah bagaimana perlindungan terhadap PMI, terhadap calon PMI untuk mengakses gitu loh. Nah, kalau websitenya misalnya bisa diakses, misalnya begini, perusahaan-perusahaan penggerak tenaga kerja yang di luar negeri gitu loh, misalnya ke negara mana saja, kemudian persyaratannya apa saja kan gitu, 18 sampai berapa gitu minimal kan, kemudian misalnya dengan negara belum ada moratorium dan lain-lain. Nah, itu baru boleh ngomong begitu loh. Nah, sekarang kalau tidak bisa diakses, misalnya perusahaan A itu ada tidak sih di sana? Ternyata juga tidak ada datanya misalnya. Nah, itu juga menjadi masalah. Gitu. Yang mesti harus diluruskan ya, Pak ya. Nah, gitu loh. Yang terakhir mungkin Pak O terkait dengan Perda nomor 3 tuh tahun 2021 tuh menurut pandangan Pak O tuh cukup membantu PMI tidak Pak? Ya, saya tidak tahu persis ya, draft perdanya tidak bisa diakses, setelah kemudian disahkan juga tidak bisa diakses publik. Nah, ini lagi-lagi problem pemerintahan sekarang ini di bawah Bupati Nina, ya, nah transparansi itu tidak ada, akuntabilitasnya ya pasti buruk lah gitu loh. Nah, sekarang perda ini tidak bisa diakses, kemudian anggota dewan saja misalnya tidak punya, ya kan? Lalu kita coba klik misalnya di websitenya Dinas Tenaga Kerja, tidak ada. Di Bapeda tidak ada, di DPR tidak ada. Nah, harusnya kalau ini mengklaim bahwa pemerintahan Bupati Nina ini sudah transparan, harusnya itu bisa diklik. Semua legislasi, semua produk kebijakan-kebijakan Bupati bisa diakses. Sekarang tidak. Misalnya APBD tidak bisa diakses, RPJMD tidak bisa diakses, neraca BUMD tidak bisa diakses. Lalu bilang sudah transparan. Nah, orang-orang yang ngomong sudah transparan, nah itu menurut saya adalah orang-orang yang tidak melek kan. Itu problemnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana masyarakat melek ketika kemudian Bupati mengatakan sudah transparan, mana buktinya? Kan gitu loh. Semua tidak bisa diakses, nyaris tidak bisa diakses. Bisa diaksesnya kalau
di Kominfo ada pemberian penghargaan bisa. Gitu. Ya. Nah, itulah yang jadi masalah. Saya kira itu saja, Pak O. Mudah-mudahan untuk bisa memberikan edukasi bagi CPMI atau PMI Tenaga Migran Indonesia yang mau untuk bekerja ke luar negeri, jangan sampai menjadi dugaan tindakan TPPU yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tertentu. Itu saja, Pak O. Terima kasih banyak atas komentarnya atau penyampaiannya. Mungkin barangkali Pak O sebagai penutup terakhir apa yang perlu disampaikan ke pemirsa? Jadi saya berharap bahwa masyarakat Indramayu juga harus mulai melek dan cerdas. Ada hal-hal di mana ada persyaratan tertentu untuk keluar negeri. Misal, kalau penjelasan Kepala Dinas mengatakan ada yang namanya program G2G, ada yang namanya program private to private. Betul. Nah, ini juga seperti apa yang begitu? Nah, itu juga harus dijelaskan dalam websitenya. Lebih detail gitu, Pak. Nah, saya ingin kembali bahwa Bupati harus juga punya political will, sehingga kemudian Dinas Tenaga Kerja bisa memahami apa sih kebijakan strategis Bupati. Nah, ini kelihatannya Bupati pun ngomong di forum internasional juga karwek kata orang Indramayu sekendaknya sendiri, ya kan tidak jelas. Ditanya ajabnya B gitu loh. Nah, ini menjadi problem sehingga kemudian akan ada korban. Satu contoh ya saya masih ingat ada video yang beredar di medsos perempuan ya bahwa dia ingin kembali ke Indramayu, tidak bisa pun minta sampai menyebut tolonglah Pak Presiden, kami dari Indramayu ya kan kami minta dipulangkan. Harus sedang sakit. Nah, video ini begitu viralnya, Bupati tidak punya respon, Dinas Tenaga Kerja tidak punya respon. Lalu bagaimana dinasnya senangnya itu ngutip-ngutip para sponsor saja gitu kalau ada kegiatan, Bupati juga senangnya TikTok saja, ya tidak bisa menyelesaikan problem tenaga migran. Nah, saya berharap bahwa Bupati mulailah harusnya kalau dia ingin punya kinerja yang bagus, ya mulailah dia paham bagaimana problem tenaga kerja di luar negeri. Bagaimana kemudian menjalin informasi dengan agen-agen yang ada di sana. Jangan kalah dengan Filipina, dengan lain-lain gitu kan. Oke. Nah, itu. Artinya Pak O menyampaikan tadi dengan penuh harapan jangan sampai ada TPPU yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih banyak Pak O. Selamat sore, sehat-sehat selalu Pak O. Alhamdulillah. Ya. Itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang sudah dipaparkan oleh Pusat Kajian Pembangunan Strategis Daerah, yaitu Direktur PAUH Alam Baka. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.